Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pelajar sekalian? Jumpa lagi bersama saya Pak Taufik dalam materi Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Berbicara mengenai jaringan perkembangan Islam di Nusantara, tidak terlepas dari aspek mobilitas sosial. Apa itu? Salah satu aspek mobilitas sosial yang paling terpenting dalam proses penyebaran Islam adalah melalui jalur perdagangan. Sama seperti halnya ketika kita membahas materi Hindu-Buddha. Di dalam materi Hindu-Buddha, salah satu pendapat teori yang menyatakan proses persebaran Hindu-Buddha ke Indonesia ataupun ke Nusantara adalah melalui jalur perdagangan. Begitu juga halnya dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kontak dagang yang telah terjadi di kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Nusantara telah membuat pergerakan tersendiri terhadap gerak ataupun mobilitas sosial masyarakatnya. Mengapa demikian? Kita mengetahui perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan yang sangat dinamis, mengingat perekonomian juga digerakkan oleh perdagangan. Secara ekonomi, perdagangan itu merupakan bagian dari kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, kebutuhan antara satu wilayah, kebutuhan antara satu tempat dengan tempat lain mungkin tidak bisa dipenuhi secara sendiri. Didahului sejak masa Hindu-Buddha, perdagangan di wilayah Indonesia itu sudah terjadi dengan beberapa kawasan negara-negara luar. Jalur pelayaran yang sudah dibangun sebagai jalur relasi penghubung antara satu tempat ke tempat lainnya akan melahirkan kota-kota atau pada masa dahulu disebut dengan bandar-bandar yang sudah berkembang pada abad ke-13 hingga ke-18 Masehi. Nah, tentu saja wilayah Nusantara tersebut secara geografis terdapat beberapa tempat ataupun kesultanan-kesultanan yang berbau Islam. Di antaranya, tempat-tempat tersebut secara geografis dapat kita lihat perkembangannya adalah Samudra Pasai, Malaka, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Kutai, dan yang lain-lain. Keadaan ini tentunya akan membawa sebuah perubahan baru, akulturasi baru, asimilasi baru antar masyarakat. Jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau tersebut melahirkan dua aspek hubungan. Yang pertama, aspek hubungan regional, dan yang kedua, aspek hubungan internasional. Berbicara mengenai aspek regional, kita mengetahui Indonesia yang saat ini dahulu tentunya berdiri menjadi beberapa buah kerajaan. Dari masa Hindu-Buddha hingga masuk ke masa Islam yang disebut masa kesultanan. Nah, yang mana kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan itu sebenarnya sama berdiri menjadi sebuah negara. Sementara dalam aspek internasional, lebih kepada hubungan antara kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan Nusantara yang berada dari luar. Misalnya dari India, Tiongkok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan Islam pada abad ke-15 di wilayah kawasan Sulawesi Selatan terjadi hubungan yang sangat menarik, yaitu hadirnya pedagang-pedagang Muslim dari Malaka, Sumatera, dan Jawa. Nah, begitu juga Portugis. Portugis juga melakukan hubungan dagang dengan beberapa kesultanan-kesultanan yang ada di wilayah Sulawesi. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik ketika para pedagang Eropa termasuk Portugis membutuhkan rempah-rempah sebagai komoditi utama. Menjelang abad ke-16, ekspor lada dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan. Nah, dari abad ke-15 ke-16, mengingat wilayah Konstantinopel yang merupakan pintu gerbang penghubung dunia timur ke dunia barat telah dikuasai Turki Utsmani sehingga membuka jalan ke dunia timur termasuk ke Indonesia untuk mencari sumber rempah-rempahan yang ada. Dalam proses selanjutnya,
peranan pedagang Nusantara sangat memiliki fungsi yang strategis, bahkan mampu menyaingi peranan para pedagang dari India. Dalam perkembangan sejarah sosial berikutnya adalah dalam proses perdagangan terjalin hubungan yang erat antara sesama etnis dari masing-masing kerajaan. Berbagai etnis dari masing-masing kerajaan membentuk suatu kesatuan atau komunitas sosial. Muncullah nama-nama jalan ataupun nama-nama kampung seperti Kampung Keling, Pakojan, dan lain sebagainya. Dinamika perkembangan Islam yang memiliki jalur lintas perdagangan membuat suatu jaringan-jaringan dan pola relasi baru. Wajah Indonesia saat ini tidak terlepas dari dinamika aspek sejarah masa lalunya. Salah satunya dinamika perkembangan Islam di Nusantara. Baik, para pelajar sekalian, bagaimana menurut pendapatmu terhadap materi ini? Nah, berikan kesimpulan umummu, tanggapan umummu di kolom komentar di bawah video ini. Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi sesuatu ilmu dan hasanah wawasan yang dapat membimbing kita menuju pemahaman sejarah yang harmonis. Demikian materi kita hari ini. Wassalam.